Ini adalah ceritaku. Ternyata masih ada yang melakukan hal seperti itu. Aku baru percaya setelah aku menguping percakapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Titik Koma. Kali ini adalah cerita dari seseorang yang pernah membantu di rumah sang dukun untuk menyiapkan segala sesuatunya. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya. Malam itu, rumah sang dukun sedang kedatangan tamu. Kalau dilihat sih, sepertinya orang kaya. Karena dia adalah seorang pengusaha. Dan katanya, dia memiliki banyak kebun sawit, 2 pabrik penggilingan padi, dan juga toko bangunan. Ya, bisa dibilang hasilnya nggak habis untuk 7 turunan. Sang dukun yang rumahnya tepat bersebelahan denganku adalah seorang dukun ilmu hitam. Sudah banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuannya. Sebagian besar niat mereka adalah hal yang tidak baik. Saat itu aku membantunya untuk menyajikan minuman kepada tamu dukun itu. Karena kebetulan saat itu istri dukun itu sedang sakit. Setelah lama saya menguping pembicaraan mereka, ternyata masih ada orang tua yang tidak menginginkan kebahagiaan anaknya. Walaupun pria itu adalah pilihan anaknya sendiri, orang yang sangat dicintainya. Orang tua itu ingin memisahkan anaknya Bunga dengan seorang pria, salah satu karyawan pabrik bapaknya. Pria itu adalah Arya. Ya, Arya adalah teman dekatku sejak kecil. Kami selalu bersama saat mencari rumput untuk pakan sapi. Arya adalah anak seorang janda yang hanya berprofesi sebagai penjual pecel di pojok rumahnya. Pantas saja orang tua itu tidak setuju kalau sampai anaknya menikah dengan Arya. Arya yang telah menjalin hubungan diam-diam dengan Bunga ternyata sudah mulai diketahui oleh orang tua Bunga. Hingga akhirnya orang tua Bunga memutuskan untuk mendatangi dukun itu dan kemudian meminta agar anaknya Bunga dapat melupakan Arya. Tanpa pikir panjang, dukun itu pun menyetujuinya dan memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang tua Bunga sampai konsekuensi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Setelah sang dukun menjelaskan semuanya, orang tua Bunga pun menyanggupinya. Tak lama setelah itu, orang tua Bunga pun pamit pulang. Dia tidak sabar untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh sang dukun itu. Wajar saja, banyak orang yang datang untuk meminta bantuan kepada dukun itu. Karena setiap bantuan yang sesuai arahan dari dukun itu, semuanya berhasil dan berjalan dengan lancar. Benar saja, tidak lama setelah itu, hubungan Bunga dan Arya berakhir. Bunga sangat membenci Arya, meskipun Arya adalah sosok pria yang rajin, ulet, jujur, dan setia. Namun, tetap saja Arya tak pantas untuk Bunga. Arya juga merasa curiga ada keanehan terhadap Bunga. Kenapa bisa tiba-tiba Bunga sangat membenci Arya? Namun, Arya tetap saja menyadari posisi dan kedudukannya saat itu. Hingga akhirnya Arya sangat kecewa dan putus asa. Setelah 3 bulan dari kejadian itu,
aku mengajak Arya untuk menghadiri pernikahan Bunga dengan seorang pria kaya pilihan bapaknya. Pria itu adalah anak Pak Lurah desa sebelah. Awalnya Arya berat untuk menghadirinya, tapi aku berusaha membujuk dan meyakinkan Arya bahwa jodoh, rezeki, dan hidup mati seseorang itu sudah ada yang mengaturnya. Kamu akan mendapatkan bidadari yang cantiknya 7 kali lipat dari Bunga, kataku saat itu sambil bergurau. Hingga akhirnya Arya pun tertawa terhibur. Tak lama dari pernikahan Bunga, Arya akhirnya keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan pabrik bapaknya dan memilih untuk menjadi petani dan menemani ibunya yang sudah tua. Arya memutuskan untuk membuka ladang peninggalan ayahnya. Tanpa kenal lelah, Arya melampiaskan kekecewaannya dengan menghabiskan waktunya di ladang. Suatu hari di desaku ada kedatangan bidan baru. Sebut saja ia bidan wangi. Bidan cantik berkulit putih. Bidan baru itu akhirnya akrab denganku. Wajar saja, waktu itu ayahku adalah kaur pemerintahan. Suatu hari aku mengajak bidan itu untuk jalan-jalan keliling kampung. Hingga akhirnya aku ajak dia untuk mencicipi pecel buatan orang tua Arya. Kebetulan saat itu si Arya baru pulang dari ladang, jadinya sekalian aku kenalin. Mana tahu mereka berjodoh. Karena ada pepatah mengatakan kalau jodoh tak akan kemana. Setelah perkenalan itu, akhirnya bidan wangi dan Arya sering bertemu. Hingga akhirnya mereka saling kenal dan akhirnya mereka saling suka. Karena kegigihan Arya dalam mengolah ladang peninggalan ayahnya, akhirnya Arya menjadi petani sawit yang sukses. Ia mulai mengembangkan usahanya di bidang perkebunan. Hingga akhirnya ia bisa mengembangkan ladangnya itu. Dan sekarang ia memiliki beberapa hektar kebun sawit dengan hasil yang melimpah. Hingga akhirnya Arya dan bidan wangi pun menikah. Beberapa tahun kemudian, aku melihat lagi kedua orang tua Bunga datang ke rumah dukun itu. Masih seperti sebelumnya, orang tua Bunga meminta bantuan lagi. Kali ini mereka meminta agar Arya kembali menyukai anaknya Bunga. Karena Bunga selalu menanyakan tentang Arya. Dan ternyata Bunga pernah beberapa kali kabur dari rumah untuk mencari Arya. Harta orang tua Bunga habis untuk menebus Bunga di penjara pasca kabur dan dilaporkan pihak suami ke polisi. Belum lagi biaya untuk ngurus kuliah Bunga yang ogah-ogahan. Mendengarkan keinginan orang tua Bunga tentu saja membuat dukun itu bingung. Aku juga tidak habis pikir dengan pemikiran mereka yang selalu menilai rendah terhadap orang miskin. Padahal siapa sih orang yang mau hidup miskin? Hidup miskin kan bukan pilihan. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa, serta sabar saat mengalami kesulitan, mudah-mudahan tanpa berdukun kita akan berjodoh dengan kesuksesan. Akhirnya dukun itu menyarankan untuk mencari dukun di tempat lain. Meskipun dukun itu dikenal memiliki ilmu guna-guna yang ampuh, ternyata beliau masih berpikir 2 kali kalau harus berurusan dengan orang sebaik Arya. Sekarang Arya sudah hidup bahagia dengan istri bidannya. Sedangkan Bunga kini masih setia di rumah sakit jiwa. Hingga akhirnya orang tua Bunga menyesal dengan keputusannya waktu itu. Demikian sahabat, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.